أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Siapa yang mau mimpin doa setelah azan? Siapa yang udah bisa? Siapa yang udah bisa? Hah? Siapa yang udah bisa? Doa setelah azan? Yaudah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana bi'idda'watil mustaqim Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah dan Aslu maqaman mahmudan ilahi wa akta innaka tuhlihul mi'ad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam.
Allah. Salam. Allah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله Saya cuma sedikit menjelaskan bahwa biasanya dulu waktu zaman saya sekolah itu sebelum kerja itu kegiatan rutin yang wajib dilakukan. Ya, makanya alhamdulillah ini apa hampir yang datang ya mudah-mudahan juga ada lagi yang bergabung bersama kita. Yang tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa makin dekat sama Allah. Ini Rabbi ya. Karena apa? Kita di bulan puasa kita harus berlomba-lomba apa? Mengumpulkan pahala yang Allah berikan. Ya, kenapa saya mau sedikit cerita ya? Karena biasanya sholat asar itu paling bagus dan mustajab. Kita itu menghafal surat-surat pendek atau membaca hikayat-hikayat dari sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena untuk menambah keimanan kita. Ya, makanya alhamdulillah yang laki-laki masih pada puasa ya. Ya, bul, ada yang salah nih? Hah? Ada? Jangan kira-kira dulu.
puasa sehari apa saja? Asal juga ya. Boleh puasa sehari. Hah? Apa? Nggak ada. Apa namanya puasa udah gede, malu ya sama umur. Apalagi laki-laki nggak mau puasa ya. Kalau perempuan masih ada halangannya, kalau laki-laki nggak ada halangannya ya. Karena apa? Puasa itu bukan untuk Allah, puasa itu untuk diri kalian sendiri ya. Karena apa? Karena kalian ini hidup dan mati karena untuk Allah ya. Karena Allah tidak butuh amal-amal kalian, tapi kamu yang butuh Allah ya. Karena apa? Segala macam yang kita perbuat itu semua dipertanggungjawabkan oleh Allah ya. Nah, saya ingin menceritakan nih, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada yang apa nggak? 10 sahabat Nabi yang masuk surga. Ada yang apa? Belum diajarin ya? Oh ya, saya baca dikit ya. Nah, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Ada yang kenal? Kenal di mana? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa beliau? Hah? Iya, bertuahnya Nabi Muhammad SAW ya. Beliau adalah yang membantu mensiarkan agama Islam. Sampai detik ini kalian masih bisa merasakan agama rahmatan lil alamin. Apa agama rahmatan lil alamin? Agama untuk semesta, agama untuk semuanya. Karena apa? Kalau syarat untuk rahmatan lil alamin, agama semua, agama semesta, itu harus bisa diterima minimal 2 ya. Minimal diterima oleh akal, yang kedua diterima oleh fisik ya. Itu karena agama kita adalah agama rahmatan lil alamin ya. Untuk semua makhluk hidup ya, tidak cuma manusia doang ya. Segala macam makhluk hidup, manusia ada apa aja? Ada hewan. Tumbuhan termasuk nggak? Tumbuhan, bakteri termasuk nggak? Bakteri termasuk kan? Karena itu semua ciptaan Allah. Hebat banget kan? Coba Allah yang menciptakan semuanya, kita nggak tahu. Makanya kita semua berlindung dan berserah diri kepada Allah. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab ya. Dia adalah pengawalnya Rasulullah ya. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan ini adalah salah satu juragan atau orang kaya raya dulu pada zaman Rasulullah yang menginfakkan atau mensedekahkan dari hartanya di jalan Allah, jalan yang Nabi perjuangkan. Alhamdulillah sampai saat ini harta beliau masih ada ya, masih ada sampai sekarang, sampai detik ini masih ada di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah, dan di situ ada apa namanya Masjid Utsman bin Affan ya, itu Masjid Utsman bin Affan, dan sampai sekarang masih punya rekening ya, sampai punya rekening, masya Allah, dan itu bakal terus sampai hari kiamat ya. Itu bahwa apa? Bukti bahwa sampai sekarang Islam masih ada dan jejaknya ada. Makanya kita semua harus membaca gitu tentang sejarah Islam. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Dia adalah menantu Nabi Muhammad ya, karena menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi SAW. Yang kelima adalah Thalha bin Ubaidillah. Siapa Thalha bin Ubaidillah? Yaitu adalah pemuda Quraisy yang pintar, berdagang, cerdik, dan dermawan. Karena beliau termasuk sebuah orang yang masuk surga karena dia mendapatkan sanjungan atas kebaikan dan sedekahnya ya. Karena gini ya, sedekah itu sebagai pemurni dari kalian. Jadi kalian nggak boleh ibaratnya duitnya sayang gitu ya. Karena rezeki itu apa yang kalian makan, apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai, apa yang kalian gunakan. Nah itu. Nah kalau misalkan kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita semua. Yang keenam adalah Zubair bin Affan. Yang ketujuh adalah Abdurrahman bin Auf. Yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas, dan 9 Sa'id bin Zaid, dan 10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah tadi saya ada menyebutkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus ada juga nih ya, dari sahabat Nabi yang sampai di zaman Rasulullah itu Nabi sampai mengucapkan nama beliau. Siapa namanya? Abdullah dan ngomong itu Abdullah bin Abi Maktum. Siapa Abdullah bin Abi Maktum? Dia adalah seorang yang penyandang disabilitas ya, atau yang istilahnya itu kondisinya itu sangat kekurangan ya. Sangat kekurangan karena apa? Ibaratnya dia cacat, kakinya tidak bisa berjalan sempurna ya. Kita jalan kakinya lurus kan di depan. Nah, ada nggak yang jalan kakinya cuma satu, yang diseret? Ada nggak? Ada. Nah, kenapa Abdullah bin Abi Maktum ini sangat disanjung atau dipanggil sama Allah? Karena beliau itu dari rumahnya di Madinah sampai ke Masjid Nabawi, beliau itu masih menyempatkan sholat 5 waktu ya. Apalagi berhati-hatinya nih, itu karena penting buat kita sholat 5 waktu ya. Apa sih yang menjadi disabilitasnya dia? Yaitu kebutaan ya, sehingga ia tidak menghalangi untuk pergi ke masjid dan menghadiri majelis ilmu ya. Karena seperti ini adalah yang Allah dan Nabi Rasulullah sangat
cintai. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah ya. Abdullah bin Ubay bin Maktum mereka sangat apa istilahnya itu rajin untuk menunaikan sholat berjamaah dan mendengarkan dakwah Rasulullah ya. Walaupun kedua matanya tidak bisa melihat ya, ia tetap mengetahui bahwa waktu sholat sudah tiba dan dia tidak pernah telat untuk sholat berjamaah ya. Apabila menggunakan azan, bila mana Bilal bin Rabah ya, Bilal bin Rabah itu adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan ya. Apabila Bilal berjamaah, maka diamlah Abdullah bin Ubay bin Maktum yang menggantikan Bilal. Semangat inilah yang didasari atasnya ikhlas lillahi ta'ala maupun ridhoi langkah-langkahnya menuju kebaikan. Hal itu tersirat dari perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi, selamat datang orang-orang yang dititipkan pintu untuk diperlakukan yang baik. Pernahkah beliau bertanya, sejak kapan engkau kehilangan penglihatan? Nah, dijawab nih sama Ubay bin Maktum, sejak kecil ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, jika aku mengambil penglihatanmu, hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Nah itu dia makanya kalau kita melihat seseorang itu disabilitas, ya disabilitas itu orang yang kekurangan, tapi kita nggak bisa melihat dia matanya buta, ya ada di sini nih bawa tisu, matanya buta, dia sambil jualan, tapi kok dia bisa jalan dari Solo sampai Penceng misalkan, bisa karena apa? Dia matanya tapi tidak buta, matanya tapi buta, tapi dia apa? Punya pikiran, dia tahu mana yang ada lubang, mana yang nggak ada lubang, dan Allah bantu hidupkan dia, ya. Makanya semua yang kita miliki itu pasti ada kekurangannya. Jadi kita nggak boleh menghadap seseorang itu karena disabilitasnya, karena dia kekurangan. Tapi karena kita melihat insya Allah semua Allah berikan yang terbaik buat kita semua. Nah, justru Nabi ini bilang juga sama imam-imam teman-teman sahabat yang lain, ya, jangan sampai kalian kehabisan akal karena banyak sekali godaan dan bujuk rayu setan. Namun itu justru menolongmu Abdullah bin Ubay bin Maktum untuk berjalan ke masjid, ya kan? Dan Abdullah bin Ubay bin Maktum tidak hanya berterima kasih kepada penolongnya, dia pun ingin mendoakannya, ya. Nah, terus Rasulullah SAW mengajukan permintaan, namun jawaban yang sama pun ditempatkan oleh laki-laki penolong tersebut, ya. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Maktum berkata, jika demikian sikapmu cukuplah sampai di sini. Jika engkau menuntutku ke masjid, aku tidak mau engkau menolongku lagi karena engkau tidak mau didoakan. Akhirnya kemudian mengungkapkan alasannya, wahai Ibnu Abdullah bin Abi Maktum, sesungguhnya aku adalah iblis terbesit dengan doa. Itulah Abu Bakar tersebut bertanya lagi, lantas mengapa menuntutku ke masjid dengan selamat? Bukan ke masjid itu mencegahku sampai ke masjid. Nah, jadi dengan keteguhan hati dan keikhlasan dia untuk selalu ingin ke masjid, karena banyak godaan, ya. Ini makanya pada tarawih nih. Tarawihnya di mana di masjidnya? Ada nggak yang godain? Di masjid ada nggak? Udah nggak usah tarawih, udah nggak usah jajan aja, gitu. Banyak ya? Banyak. Bahkan ada yang dari rumah dan niat tarawih, sampai masjid tarawih ya? Bercanda. Ya itu makanya kita harus bermohon dan berserah diri sama Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu supaya hambamu bisa diikhlaskan, supaya hambamu bisa dipermudah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya, ya. Karena apa? Karena di setiap kita melakukan perbuatan baik pasti ada setan ya yang menggodanya, ya. Rasa nggak? Kayaknya kita nih mau bantu teman kita nih, ya. Tapi kayaknya ada setan muncul. Makanya dibantu orang dia juga udah bisa gitu kan, ya. Nah itu makanya muncullah godaan setan. Apa yang kalau kita misalkan muncul godaan setan, kita harus mengucapkan apa? Insya Allah lagi, astagfirullah, ya. Ucapnya apa? Apa yang perempuan? Apa ucapnya? Astagfirullah, ya. Nih kalian harus bisa membedakan mengucapkan astagfirullah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan masya Allah. Di mana kalian harus mengucapkan astagfirullah? Pada saat kalian sakit, ya, atau kalian tercengang gitu ya. Semoga kejadian ini tidak mengulangi lagi di kemudian hari, ya. Itu kalian ucapinnya astagfirullah, ya. Kalau kalian takjub dengan apa yang dibuat oleh Allah atau alam, kita mengucapkannya subhanallah, ya. Karena kita ada satu lagi yaitu masya Allah itu adalah pengakuan kita kepada benda yang hidup, gitu loh. Kita mengucapkannya masya Allah, ya. Jadi jangan salah, masa kita mau digodain setan mengucapnya masya Allah, ya. Jadi sudah setannya godain terus nanti, ya. Jangan salah, harus mengucapkan apa? Astagfirullah, ya. Itu aja dari saya, ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu ditempatkan di tempat-tempat yang baik dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian kajian singkat setelah Ba'da Asar, insyaallah membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha. Sebagaimana di surah Al-Isra ayat yang 3 berbunyi Rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan kita syafaat dan semoga kita diberikan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan pidato tentang arti dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlipat gandakan pahalanya. Serta bulan yang suci, setiap kita melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat ampunan yang besar. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Itu doanya, hanya bismillah aja apa setan akan takut, apalagi dengan baca doa makan yang panjang. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu doanya panjang.